Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Setia Irawati, NIM 0606182025 dari kelas Indralaya. Baiklah, pada kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sarana dan Prasarana Olahraga dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Samsuramel MKes dan juga Ibu Destriani MPD. Nah, di sini terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama ada hakikat sarana dan prasarana. Yang kedua ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Yang ketiga ada fungsi sarana dan prasarana. Yang keempat ada peran sarana dan prasarana olahraga pada pembelajaran. Dan yang kelima ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu hakikat sarana dan prasarana. Sebelum kita mengetahui hakikat dari sarana dan prasarana, sebaiknya kita mengetahui hakikat sarana terlebih dahulu. Di sini ada menurut Yuwono tahun 2008 mengatakan bahwa sarana adalah segala sesuatu hal yang dapat ataupun bisa digunakan sebagai peralatan atau alat yang telah ditetapkan. Yang kedua ada menurut Bafadal tahun 2011 mengemukakan bahwa sarana adalah sebuah perlengkapan yang terdiri dari berbagai peralatan yang dijadikan sebagai bahan atau perabot yang secara langsung dapat dipakai dalam beraktivitas atau berkegiatan. Yang ketiga ada menurut Arikunto dan Yuliana tahun 2012 mengemukakan bahwa sarana atau fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan melancarkan pelaksanaan usaha, dapat berupa benda maupun uang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sarana merupakan peralatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada hakikat prasarana. Ini ada menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yaitu usaha, pembangun, ataupun proyek. Dan yang kedua ada menurut Yuwono tahun 2008, prasarana adalah suatu perangkat yang dijadikan sebagai penunjang utama dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Yang ketiga ada menurut Jayadinata tahun 2015, prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, kita sampai di hakikat sarana dan prasarana. Setelah kita mengetahui apa itu sarana dan apa itu prasarana, kita lanjut mengetahui hakikat dari sarana dan prasarana. Di sini ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Rohiyat tahun 2012. Ia mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan demi mencapai tujuan secara efektif dan jelas. Yang kedua ada menurut Bafadal tahun 2014. Ia mengatakan bahwa sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada menurut Mustari tahun 2014 mengemukakan
sarana dan prasarana sebagai kegiatan untuk menata dan menganalisis pengadaan terhadap barang-barang bergerak ataupun tidak bergerak. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu benda, baik yang bergerak ataupun tidak, yang digunakan untuk meraih tujuan bersama. Nah, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip sarana dan prasarana. Di sini ada yang pertama prinsip administrasi, yang kedua ada prinsip efisien, yang ketiga ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yang keempat ada prinsip pencapaian tujuan, dan yang kelima ada prinsip kekohesifan. Yang pertama itu ada prinsip administrasi, yaitu kelengkapan dan instruksi yang harus dijalankan sesuai peraturan pemerintah. Yang kedua itu ada prinsip efisien, yaitu fasilitas organisasi harus digunakan sebaik mungkin. Yang ketiga itu ada prinsip kejelasan tanggung jawab, yaitu adanya pihak yang bertanggung jawab atas sarana dan prasarana yang ada di sebuah organisasi tersebut. Yang keempat ada prinsip pencapaian tujuan, yaitu sarana dan prasarana digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kelima ada prinsip kekohesifan, yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana diharapkan proses kerja dilakukan dengan kompak. Lanjut. Nah, selanjutnya ada fungsi sarana dan prasarana. Terdapat 6 fungsi. Yang pertama, dapat mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga menghemat waktu. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Yang ketiga, ada hasil kerja lebih berkualitas serta terjamin. Yang keempat, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna ataupun pelaku. Yang kelima, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan. Yang keenam, menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Selanjutnya, ada peran sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran. Itu ada 2. Yang pertama, dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan itu tidak dapat diabaikan, sebab setiap materi pelajaran, baik itu secara teori, tetap menggunakan peralatan yang harus dipergunakan baik dalam bentuk peralatan visual maupun audio dan peralatan dalam bentuk gambar ataupun foto. Yang kedua, dalam pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar itu masih diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pentingnya pendidikan jasmani dan kesehatan dalam hal kemampuan fisik atau kebugaran jasmani secara keseluruhan. Itulah tadi 2 peran sarana dan prasarana olahraga dalam pembelajaran. Selanjutnya, ini ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SD. Di sini ada 4 implementasi. Yang pertama itu ada melaksanakan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang kedua, melaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola, serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang ketiga, melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan penguatan kapasitas penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Yang keempat itu melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang peserta didik, sarana prasarana, dan tata kelola serta penilaian pada
pada sekolah dasar dan pendidikan layanan khusus pada sekolah dasar. Nah, itu tadi 4 implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang sekolah dasar atau SD. Selanjutnya, ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMP. Yang pertama ada perencanaan terdiri dari kegiatan penyusunan daftar kebutuhan, estimasi biaya, menetapkan skala prioritas, dan menyusun rencana pengadaan. Yang kedua, ada pengadaan terdiri dari pembelian, penerimaan hadiah, penyewaan, pinjaman, dan juga rekondisi. Yang ketiga, ada pemeliharaan. Ini dilakukan dengan cara membentuk tim pemeliharaan, menyusun daftar pemeliharaan, menentukan jadwal pemeliharaan secara rutin dan berkala, serta evaluasi pemeliharaan. Yang keempat, ada pengawasan. Itu dilakukan melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana dengan cara melaporkan hasil pengawasan kepada kepala sekolah. Penyusunan laporan pengawasan dan pelaporan itu setiap 6 bulan sekali dan 1 tahun sekali. Selanjutnya ada implementasi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jenjang SMA. Yang pertama itu ada penerapan perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah ditentukan dengan kebutuhan yang ingin diadakan atau ingin dibeli. Yang kedua ada penerapan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah melihat dari fungsi kebutuhan yang ingin dibeli, setelah itu mengajukan proposal dengan daftar kebutuhan dan rincian dananya. Yang ketiga ada penerapan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah mencatat sarana dan prasarana pendidikan dalam buku inventaris dan buku golongan yang dilaksanakan setahun sekali. Yang keempat ada penerapan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sekolah yang dilakukan dengan pemeliharaan secara berkala, bukan secara terus-menerus atau setiap hari. Sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan itu dilakukan rehab atau perbaikan. Yang kelima, penerapan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan setiap 8 tahun atau 10 tahun. Itu sekolah melakukan penghapusan apabila sarana dan prasarana pendidikan itu tidak layak pakai lagi dan tidak bisa direhab ataupun diservis lagi. Nah, penghapusan sarana dan prasarana ini juga dilakukan apabila sarana dan prasarana rusak berat, dicuci, ataupun terbakar. Jadi kesimpulannya bahwa sarana dan prasarana merupakan suatu benda baik yang bergerak ataupun tidak bergerak yang digunakan untuk meraih tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana ini memiliki beberapa prinsip, yaitu prinsip administrasi, prinsip efisien, prinsip kejelasan tanggung jawab, prinsip pencapaian tujuan, dan juga prinsip kekohesifan. Sarana dan prasarana juga mempunyai beberapa fungsi, yaitu dapat mempercepat proses pelaksanaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas baik barang maupun jasa. Yang ketiga, hasil kerja lebih berkualitas. Yang keempat, dapat memudahkan gerak pengguna. Yang kelima, dapat menimbulkan rasa nyaman bagi pengguna. Dan yang keenam, menimbulkan rasa puas pada penggunanya. Baiklah, itu tadi video penjelasan mengenai hakikat sarana dan prasarana. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.
Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.